Kalau memang dia benar dari Muslim kemudian ke Kristen, apalagi dia putrinya Mama Dede, ya bersyukur, puji Tuhan, patut kita dukung, kita support gitu ya. Jangan kemudian langsung diajak kesaksian kemana-mana, tapi bimbing dia, didik dia mengenai doktrin kekristenan, mengenai Alkitab, supaya dia matang imannya, pengetahuan di dalam Tuhan, supaya dia juga bertumbuh ya. Jangan hanya cuma kesaksian kesana kemari, tapi dia tidak dapat apa-apa. Dan kalau memang ini adalah kesaksian bohong, yang kedua, ya kalau kita tahu keberadaannya, wajib kita tegur dan kita ingatkan. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa waktu ini, media massa dihebohkan, baik YouTube maupun surat kabar, dihebohkan mengenai berita di mana ada seorang perempuan yang mengaku bahwa dia ini putri dari seorang penceramah kondang, Mama Dede. Kalau kita lihat di TV itu ya, ada seorang ustazah perempuan yang sudah ya lumayan lah, sudah berusia gitu ya, yang sangat digandrungi oleh ibu-ibu. Dan inilah orangnya menurut perempuan ini. Jadi dia adalah anak dari penceramah Mama Dede. Dan dia sudah murtad atau sudah memeluk agama Kristen. Saya tidak tahu berita ini benar atau tidak, karena belum ada klarifikasi dari pihak Mama Dede secara langsung. Saya tidak ingin ambil bagian dalam menyebarkan hoax ya, karena memang belum ada kepastian dari Mama Dede. Namun dari viralnya berita ini ada pelajaran yang dapat kita petik di akhir video ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat ada satu media massa Sumatera, di sini Entertainment, diterbitkan kemarin Minggu 2 April 2023 pukul 19.54 WIB. Anak Mama Dede ngaku pindah ke Kristen setelah dalami Alkitab sejak 2004. Judulnya begitu ya. Mari kita baca. Suara Sumatera. Seorang wanita bernama Alia Teresia Syarifuddin mengaku sebagai seorang anak Mama Dede. Dia pun mengaku sudah pindah keyakinan dari Islam ke agama Kristen. Pengakuan ini pun membuat media sosial TikTok heboh. Bahkan Mama Dede pun kemudian ramai dikomentari sebagai sosok orang tua tegas. Alia mengungkapkan jika ialah anak penceramah kondang yang kekinian sudah memeluk agama Kristen. Pilihan pindah keyakinan ini pun membuatnya diusir dari keluarga, terutama oleh Mama Dede. Jadi dia ini mengaku sebagai anaknya Mama Dede. Sekali lagi ya, bahwa ini adalah pengakuan sepihak, belum ada komentar atau tanggapan dari pihak Mama Dede. Dan mengaku bahwa dia ini diusir dari rumah setelah komitmen untuk percaya kepada Yesus atau memeluk agama Kristen. Nah, selanjutnya dalam pengakuannya dia mengaku mulai dikucilkan keluarga setelah mengakui jika pindah keyakinan mengikuti sang pacar. Nah, di sini dikatakan bahwa dia pindah keyakinan karena mengikuti sang pacar atau kekasihnya atau pasangannya. Setelah berpindah keyakinan, Alia Teresia pun menjauhkan diri dari keluarganya. Namun belakangan ia pun mulai memberanikan diri bertemu lagi dengan Mama Dede. Dengan tuntunan Roh Kudus, saya beranikan diri datang ke rumah orang tua. Saya terus berdoa agar mereka bisa menerima saya kembali, harapnya. Awalnya ia mengungkapkan bagaimana sedari kecil ia dekat dengan Tuhan, yakni dengan beragama Islam. Namun Alia Teresia mengungkap diusir Mama Dede karena berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen setelah dewasa. Sejak kecil saya beserta saudara-saudara diarahkan menjadi orang yang taat beragama Islam. Sekarang saya sudah menerima Yesus dalam hidup saya, kata Alia Teresia. Jadi nanti link mengenai berita ini saya akan cantumkan di kolom komentar ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri mengenai berita ini yang sedang heboh. Saya tidak lanjutkan, memang ada beberapa berita mengenai ini. Saya tadi juga sempat lihat di YouTube ada dari pihak Islam juga yang sudah menayangkan mengenai berita ini.
Nah, saya sekali lagi bukan ingin bermaksud menyebarkan hoax karena ini adalah kesaksian sepihak. Belum ada tanggapan dari yang bersangkutan, Mama Dede. Kalau, ini poinnya Bapak Ibu, poinnya dari saya. Kalau memang benar yang bersangkutan adalah anak dari Mama Dede, ya saya bersyukur dan puji Tuhan, gitu ya. Puji Tuhan bahwa anak seorang penceramah bisa dijamah Tuhan dan akhirnya dia bisa percaya kepada Yesus dan menjadi seorang Kristen. Ini bukan hal yang mudah karena ya sosok orang tuanya aja sudah dikenal. Kalau memang ini benar adalah anak dari Ustazah Mama Dede. Nah, kalau ini hanya bohongan, saya pikir perlu diklarifikasi juga oleh Mama Dede, bahkan juga yang bersangkutan si Alia ini, bahwa jangan sampai membuat kesaksian-kesaksian bohong ya, hanya untuk tujuan tertentu. Biasanya sih begini, banyak orang yang masuk Kristen itu dengan tidak tulus. Ya memang ada yang tulus, banyak saya temui banyak gitu ya. Tapi juga ada yang saya temui yang tidak tulus. Masuk Kristen hanya karena sesuatu. Karena sesuatu itu dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi karena ingin mendapatkan dukungan, entah itu dukungan secara moral atau material gitu ya. Kebanyakan karena materi ya, supaya dia disupport, dia didukung dalam dana dan lain sebagainya. Karena kalau mengaku anak dari ulama ataupun ulama atau lulusan pondok pesantren itu ya mungkin pasarnya lebih besar di dalam kekristenan. Sama ketika seorang mualaf ngaku mantan pendeta, romo, biarawati begitu. Sama. Di Kristen itu sebenarnya ya 11-12 lah ya. Banyak orang yang pada akhirnya tertipu dengan kesaksian-kesaksian para murtadin yang seperti ini. Saya tidak menghakimi semua murtadin seperti ini, tidak. Tapi ada Bapak Ibu, ada. Jadi saya juga menemui orang-orang yang macam begini. Jadi kesaksian di media sosial ini juga harus kita pilah-pilah. Jangan sampai kita percaya semuanya. Oh ini benar, ini orangnya ngaku begini bahwa ini anaknya ini benar gitu. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Contoh kemarin, contoh ini ya. Ada yang memviralkan, ada Pak Karni Elias masuk Zoom dan kemudian menceritakan mengenai agamanya dan lain-lain gitu ya dengan suara Pak Karni Elias. Ternyata itu hoax, hanya orang yang suaranya mirip karena kemudian Pak Karni Elias ini mengklarifikasi di channel pribadinya bahwa itu hoax, itu bukan dia, tapi itu adalah orang lain yang suaranya mirip dengan dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kalau memang dia benar dari Muslim kemudian ke Kristen, apalagi dia putrinya Mama Dede, ya bersyukur, puji Tuhan, patut kita dukung, kita support gitu ya. Jangan kemudian langsung diajak kesaksian kemana-mana, tapi bimbing dia, didik dia mengenai doktrin kekristenan, mengenai Alkitab, supaya dia matang imannya, pengetahuan di dalam Tuhan. Supaya dia juga bertumbuh ya. Jangan hanya cuma kesaksian kesana kemari, tapi dia tidak dapat apa-apa. Dan kalau memang ini adalah kesaksian bohong, yang kedua ya, kalau kita tahu keberadaannya, wajib kita tegur dan kita ingatkan. Jangan sampai murtadin seperti ini mempermalukan kekristenan. Karena sudah banyak yang ngaku-ngaku dari pondok pesantren lah, ini ustadz lah, ternyata bukan. Jadi gitu ya, kita sebagai orang Kristen itu harus cerdas dalam menerima berita. Jangan semua berita kita terima begitu aja, mentah-mentah begitu aja, tanpa ada klarifikasi dari kedua belah pihak. Semoga berita ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.